LP yang telah kita laporkan, yang pertama waktu itu tanggal 19 Mei di Barreskrim Polri 65 korban, dan tanggal 15 Juni ada 5 LP dari para korban. Nah, hari ini adalah follow up dari klarifikasi tersebut. Nah, barang tentu beberapa yang kita sampaikan perkembangan update di Barreskrim, mereka penyidik lebih kepada terkait dengan mencari dugaan tindak pidana penipuan, dalam hal ini berkenaan dengan promotor atau vendor. Namun terkait dengan kawan-kawan Polda lebih kepada dugaan tindak penipuan melalui media elektronik. Namun tetap kita berharap kawan-kawan penyidik untuk menelusuri tindak pidana pencucian uangnya, karena kita meminta untuk dijunto terkait dengan pasal 3, 5, dan 10 terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yang bagaimanapun juga harapan korban uangnya dapat dikembalikan. Maka sangat penting untuk menempatkan atau menyangkakan terkait dengan pasal PPPU. Bang, ini korbannya ada 65 tadi ya Bang ya? Iya. Yang hadir hari ini ada berapa Bang? Yang hadir hari ini kebetulan LP itu kan dipecah, ada beberapa unit, unit 1, unit 3, dan unit 5. Kebetulan hari ini dipanggil oleh unit 5 cyber, ada 1 korban yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Namun yang lain akan diagendakan yang di depan. Kalau kita lihat memang prosesnya masih on the track, karena bagaimanapun juga polisi, penyidik Polda masih mengejar waktu ya terkait dengan masa penahanan tersangka 11 orang itu kan berakhir 120 hari sejak penahanan. Maka mengejar waktunya sangat diperhatikan, karena kalau sudah lewat dari 120 hari maka akan berdampak hukum terhadap para tersangka itu, bisa jadi dibebaskan atau bisa jadi ditangguhkan. Maka penting penyidik untuk mengejar waktu, menggali informasi untuk melakukan penahanan dan tersangka-tersangka yang lainnya. Total kerugiannya berapa sih Bang? Total kerugian kita saat ini dari 65 orang itu ada 272 juta rupiah. Nah, barang tentu ada 35 akun media sosial sudah kita sampaikan ke kawan penyidik untuk ditelusuri. Dan juga ada beberapa nomor rekening, ada nomor rekening sama, ada nomor akun yang sama, itu sudah kita serahkan. Sekarang kawan-kawan cyber lagi bekerja untuk menggali informasi terkait dengan nomor akun dan siapa yang membuat dan segala macam. Tapi modus masih tetap menjadi sama, diduga mereka menggunakan nama orang lain, kemudian diduga dia memiliki akun yang media sosial yang sudah followersnya banyak. Dan itu masih pola-pola yang sama, tapi kita masih optimis ya dengan kawan-kawan penyidik untuk menggali ini supaya dapat dilimpahkan segera ke kejaksaan. Bang, kemarin waktu itu kan dari pihak penyelenggara sudah dipanggil ya di Mabes. Mungkin ada perkembangannya seperti apa Bang? Info yang kita dapat dari kawan-kawan penyidik untuk sejauh ini belum ditemukan dugaan pidana. Tapi bagaimanapun juga ada pertanggungjawaban. Ini yang selalu kita sampaikan. Apakah itu pertanggungjawaban administratif, apakah pertanggungjawaban pidana. Barang tentu kalau ditanya kepada korban sampai hari ini masih berkeinginan untuk menonton Coldplay. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk menonton Coldplay dan kawan-kawan vendor atau kawan-kawan promotor tidak mengakomodir, maka kawan-kawan korban berharap besar bisa uangnya dapat dikembalikan. Maka penting itu untuk menyusuri tindak pidana pencucian uang, dan juga penting menuntut keadilan ataupun menuntut pertanggungjawaban daripada promotor akibat kelalaian mereka sehingga masyarakat dirugikan. Maka memang penting kalau dilihat dari dugaan pidana mungkin sangat tipis ya, karena pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini sehingga ada kelalaian sehingga terjadilah penipuan. Tapi kalau terkait dengan pertanggungjawaban administratif, saya pikir ini sangat penting dilakukan oleh kawan-kawan promotor agar ada rasa empati terhadap korban sehingga korban diberi kesempatan untuk menonton. Tapi sudah ada pihak-pihak yang menjadi tersangka belum Bang dengan kasus konser? Kalau pelaku sudah tersangka, di Barreskrim ada 2 tersangka. Di sini ada di Polda Metro ada 11 tersangka. Di Malang ya, kalau di Malang, kalau di Semarang itu ada 3 tersangka. Jadi total hampir belasan tersangka. Tapi ini kan terus berlanjut karena setiap akun itu kan berbeda pelakunya. Itu udah ditahan berarti ya Bang? Kalau di Polda Metro sudah ditahan. Makanya saya bilang tadi kawan-kawan penyidik mengejar waktu masa penahanan 120 hari. Maka mereka sekarang masih melakukan pelengkapan pemberkasan. Setelah itu kalau cukup lengkap baru mereka akan melimpahkan ke kejaksaan. Bang, korban sendiri menuntut tetap uang kembali atau nonton konser Coldplay? Tadi saya sampaikan korban
keinginannya tetap menonton Coldplay. Makanya kita menuntut pertanggungjawaban secara administratif dari para promotor ini supaya ada rasa empati dan memberi kesempatan para korban untuk menonton Coldplay. Karena ada 70.000 tiket yang mungkin bisa jadi itu tidak semuanya terjual. Pasti ada beberapa tiket yang sengaja disimpan untuk orang-orang yang VIP atau sejenisnya lah. Setiap konser pasti begitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu tidak terfasilitasi, maka korban berhak uangnya dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikan? Maka tanggung jawab penyidik untuk menjuntukan terkait dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau ada uang yang terendap di nomor rekening para pelaku, itu bisa disita melalui PPATK. Kemudian kalau ada uang yang dicucikan dalam bentuk barang yang bergerak atau tidak bergerak, bisa disita dan melalui putusan pengadilan dikembalikan kepada korban. Tadi di atas ada berapa pertanyaan Bang untuk para korban? Sejauh ini masih dalam proses pemeriksaan, baru mulai running tadi jam 1 siang, nanti akan terus pemeriksaan dan saya masih tetap koordinasi ke penyidik. Minggu depan nanti diagendakan untuk LP yang 4 LP yang lainnya. Ini baru LP yang pertama, kita ada 5 LP di Polda Metro. Berarti pelaporan korban ini sudah ada yang ditahan ya di Polda ya? Sudah ditahan, sudah semua total hampir 11 tersangka ya. Sudah ditahan, makanya penyidik mengejar waktu 120 hari. Kalau udah lewat 120 hari maka dampak hukum. Bang, kalau yang korban di atas ini satu orang ini kerugiannya berapa dia bang? Dia pribadi? Kerugiannya ada 25 juta. 25 juta ada 3 tiket yang dia beli itu untuk kakaknya dan untuk pamannya. Tiketnya festival atau apa jenisnya? Enggak, dia tiket apa yang nomor 3. Nomor 3 cat ya, cat nomor 3. Itu sama, tiga-tiganya cat nomor 3? Iya. Bang, dengan banyaknya tersangka nih di berbagai daerah, ya, maksudnya Polres sudah ada di Polda, di Mabes dan juga di Malang. Apakah ini diduga adanya jaringan sindikat? Ya itu yang kita sampaikan, memang perlu untuk ditelusuri peristiwa pidana. Maka kita mendorong penyidik itu untuk menelusuri dari atas ya, dari promotor, turun ke vendor, turun ke para pelaku. Kalau mau ditanya kepada kami menduga kuat ini adalah sindikat cyber crime ya. Karena bagaimanapun juga kejahatan cyber ini kan mereka pasti terakomodir ya, bekerja secara masif. Kenapa itu dibilang kejahatan cyber yang terakomodir? Karena terjadi beberapa kali. Pada saat korban kita juga kena di tiket MotoGP, juga kena di tiket Blackpink dan juga kena di tiket Coldplay. Ini modus yang sama dengan pelaku yang sama. Maka kita menduga kuat adalah ini merupakan sindikat. Maka memang penting pengungkapan dari kawan-kawan penyidik apakah ini dapat dikatakan sindikat atau tidak. Kalau menurut hemat kami ini adalah sindikat, maka penting untuk mendorong penyidik untuk mengungkapkan ini dan menjuntukan terkait dengan pasal TPPU. Kalau dia sindikat, berarti dia ada pengumpul uangnya. Nah ini yang harus disusuri, bisa jadi sindikat ini bukan hanya tiket Coldplay, bisa jadi modus-modus seperti OTP bank segala macam itu kan banyak terjadi penipuan seperti itu. Oke. Bang, terakhir mungkin seberapa yakin atau ininya sih nanti uang akan dikembalikan? Saya yakin sekali ya kalau emang ini ada masih uangnya masih terendap di ya, kita sudah ke PPATK, sudah kita sampaikan ya, tadi saya belum sampaikan, kita ke PPATK sudah menyampaikan surat dan menyampaikan nomor-nomor rekening yang para korban transfer untuk ditelusuri oleh PPATK. Kalau itu diduga ada uang yang mengendap, maka PPATK bisa menyampaikan ke penegak hukum kalau ada transaksi yang mencurigakan. Kemudian yang kedua, kita juga telah menyampaikan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang gunanya untuk meminta hak restitusi para korban dalam hal ini pergantian ganti rugi. Nanti pada saatnya penyidik sudah menyampaikan P19, kemudian jaksa menyampaikan lengkap, nanti LPSK berdasarkan kewenangannya berhak untuk menghitung kerugian para korban berdasarkan transaksi yang mereka keluarkan. Perhitungan itu akan disampaikan ke kejaksaan, dalam hal ini JPU sebagai jaksa peneliti, nanti diakomodir dalam dakwaan. Nanti pada saat dakwaan itu akan dibacakan kerugian korban sekian, dan kemudian nanti berdasarkan putusan pengadilan yang ingkrah akan dikembalikan ke korban. Nah, kalau saya kuantifikasi dengan kasus yang lain seperti robot trading, DNA Pro yang pernah kita tangani,
itu dikembalikan kepada korban, dan pola yang kami lakukan sama seperti DNA Pro, dan DNA Pro itu ada yang disita, dan kita berharap penyidik bukan hanya untuk melakukan penangkapan sebagai efek jerah, tapi juga harus melakukan penyitaan terkait dengan beberapa barang bukti. Oke, Bang.